Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya apa yang kita lihat ini tidak ada. Itu hanya sebagai perwujudan yang sesaat untuk menunjukkan kebesaran Allah. Setelahnya itu hilang lagi, kembali lagi, tidak ada. Mula wong sing paham niku tidak pernah memperhatikan kepada asya yang ada di sekelilingnya. Allah itu namun sementara, itu sebenarnya tidak ada. Itu bohong belaka. Janji-janji dunia ini selalu tidak tepat dan bahkan akhirnya menyakiti kita. Ini adamun mahdun, kesenangan-kesenangan itu sebenarnya tidak ada. Maka ya kita tidak pernah, kita yang ahlul fahmi ini bukan pernah menengok baik ketika ingin mendatangkan manfaat, menolak madorot, tidak pernah lewat asya sekeliling kita, tapi langsung datang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham pula niku jenenge min ahlil fahmi. Kita paham pula nek Gusti Allah itu bersama dengan kita. Jadi sekali lagi ini penting, kegembiraan kita, kebanggaan kita ini tidak karena siapa-siapa, tidak sebab apa-apa, tapi kegembiraan kita, kesenangan kita, kebanggaan kita adalah dengan Allah dan dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita punya uang banyak, tapi kalau tidak dengan ridho Allah percuma. Sani kalau tahu sampean wis didadekake ahli faham napa dene. Mudah-mudahan Gusti Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lupa, yaitu orang yang hanya sibuk pada hal-hal yang maujud saja, tapi lupa pada Allah yang mewujudkan. Niku wong sing leli nggih ngoten niku. Apa yang sebenarnya harus kita ingat itu malah kita tinggalkan. Yang sebenarnya tidak perlu kita ingat malah kita ingat terus. Ya gue merupakan akuan hal-hal yang mewujud. Ya uang kita, tanah kita, rumah kita, dompet kita, itu semuanya akuan. Sementara kita merupakan Allah. Itu namanya kita ahlul ghaflah, orang yang lupa. Ati niki orang nulah-nulih maring liyane Gusti Allah. Sing dideleng mung Gusti Allah tok. Baik ketika dalam rangka menginginkan sesuatu atau ingin menolak sesuatu, hanya Allah. Dan tidak pernah gaib Allah itu dari hatinya, sekejap mata tidak pernah. Terus ning di mentakwa datang Allah. Ati anane mung Gusti Allah terhadap sesuatu yang melanggar perintah Allah. Ati segera paham, segera cerdas. Oh, itu larangan Allah. Jalan lagi bicara. Begitu keliru, oh ini dilarang Allah. Diam, ganti bicara yang baik. Terus begitu, itu orang yang takwa pada Allah. Bukan mengandalkan amal kita. Wah, aku dikai amal, dikai keistimewaan dengan Gusti Allah. Saya nggak lupa pada Allah. Saya selalu meniti di tapak tilasnya para orang-orang yang takwa karena saya ini amal. Bukan itu. Sebab amal kita itu banyak kemasukan penyakit. Orang itu merasa bahwa kita ini punya. Itu hanya wahmu saja. Hanya anggapan saja. Hakikatnya dia nggak punya sama sekali. Hakikatnya tiang itu mboten duwi. Apabila kita punya, itu hanya sesaat. Sifatnya itu datang, baru saja datang. Melekat kepada diri kita, nempel pada diri kita. Itu bukan asli kita. Asli kita tidak punya apa-apa. Bahkan digambar ke ilmu yang diberikan kita oleh Allah itu ibarat dom sing dicemplungno ning segoro. Dom ditarik hanya seberapa itu ilmu yang kita miliki, tidak ada artinya sama sekali. Maka sekalipun kita merasa punya ilmu, sebenarnya kita ini bodoh. Ketika sampai di hadapan orang fakir, jangan bicara soal harta sampean. Sebab orang fakir itu sudah merasa sedih dengan tidak punya uang itu, dengan kefakirannya. Di hadapan orang yang kalah, jangan bicara kemenangan sampean. Ngomong kalah sedih karo. Isine mbek sedih sik kok poyoki, sik kok omong. Di hadapan anak yatim,
Jangan kamu bicara tentang orang tua sampean. Orang anak yatim bahkan sakit hatinya. Sampai seperti itu. Kita harus menjaga. Jadi kita itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sugih ya ora, pinter ya ora. Seperti itu. Sebab napa sedaya menika namung silian sang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ajaan Mbah Kiai Musonef supaya jika kita merasakan bahagia, merasakan bangga, senang hati, senangnya bukan karena lain-lain, tapi karena Allah dan karena mendapat ridho datang saking Gusti Allah. Niku binga sing sak senenge, sing sak sejatine. Nek sampan bunga krana entuk duit akeh, niku bunga yang tidak abadi. Ya, bunga yang nilainya tidak seberapa. Mari kita upayakan agar suatu ketika kita merasa senang itu krana entuk ridane Gusti Allah. Artinya ridane Gusti Allah niku kita bisa melihat, selalu melihat bahwa segala sesuatu itu atas titah Allah, atas pemberian Allah. Naniku wa ayyaj'alana min ahlil fahmi anhu, lan muga-muga Gusti Allah ndadekake awake dhewe niku termasuk wong sing paham tentang Allah, paham tentang kebijaksanaan Allah, paham tentang apa yang diperbuat oleh Allah, baik pada diri kita maupun kepada alam di sekitar kita. Orang yang ahli fahmi itu artinya orang yang paham apa sing dikersakake Gusti Allah sangka awake dhewe-dhewe. Gusti Allah itu ngersakake apa nang awak, ning awake kula sampean iku. Kapan kula sampean pun paham, oh Gusti Allah ngersakake ngene. Ini berarti kita orang yang cerdas, berarti kita wong sing ngerti bener. Dan kemudian maknane paham sangka Gusti Allah itu berarti kita selalu menghadap pada Allah, selalu sibuk khidmah pada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita paham bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Kita paham bahwa Allah selalu mengawasi kita, gerak kita, diam kita. Kita paham juga bahwa Allah berada di segala sesuatu. Dan sesuatu itu tidak ada sama sekali. Kembali datang pelajaran kalau ini. Hakikatnya apa yang kita lihat ini tidak ada. Itu hanya sebagai perwujudan yang sesaat untuk menunjukkan kebesaran Allah. Setelahnya itu hilang lagi, kembali lagi, tidak ada. Niku ana adamun mahdun. Mula wong sing paham niku tidak pernah memperhatikan kepada asya yang ada di sekelilingnya. Allah itu namun sementara, itu sebenarnya tidak ada. Itu bohong belaka. Janji-janji dunia ini selalu tidak tepat dan bahkan akhirnya menyakiti kita. Katanya kalau uang banyak nanti kita akan senang begini. Ternyata uangnya malah dadekno susah. Katanya kalau istri cantik itu wah begini dalam ilustrasinya, dalam imajinasinya. Mbasan dikek bojo ayu bingung, bojone ngalor ngidul ngluyur sak karepe dhewe. Nah, niku agamun mahdun, kesenangan itu sebenarnya tidak ada. Maka ya kita tidak pernah, kita yang ahlul fahmi ini mboten pernah menengok baik ketika ingin mendatangkan manfaat, menolak madorot, tidak pernah lewat asyak sekeliling kita, tapi langsung datang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham pula niku jenenge min ahlil fahmi. Kita paham pula nek Gusti Allah itu bersama dengan kita. Nah, niki enten perbedaan yang sulit kita kaji. Menurut Mbah Kiai niki bersama dengan kita zatnya, bukan ilmunya. Selama ini pelajaran yang kita tampil, Allah niku bersama kita, artinya ilmu Allah.
kita selalu di mana-mana selalu diawasi oleh Allah. Jadi ilmunya Allah, pengawasan Allah yang selalu melekat pada kita. Tapi bagi Mbah Kiai sing ahli syahadah, ini bukan ilmu Allah, tapi zat Allah yang bersama dengan kita. Wallahualam. Tidak usah dipanjangkan kalau pikiran belum mampu, ya. Terus niku mudah-mudahan kita dijadikan seperti itu. Jadi sekali lagi ini penting, kegembiraan kita, kebanggaan kita ini tidak karena siapa-siapa, tidak sebab apa-apa, tapi kegembiraan kita, kesenangan kita, kebanggaan kita adalah dengan Allah dan dengan mendapat ridho Allah SWT. Kalaupun kita punya uang banyak, tapi kalau tidak dengan ridho Allah percuma. Kemudian Mbah Kiai ngajak pula doa pada kita supaya awake dhewe niku aja dadi wong geblek, aja dadi wong cubluk. Didadekno wong sing paham apa sing dikersakake Gusti Allah. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita akan selalu menghadap, akan selalu berkhidmah pada Allah. Kalau kita sudah paham bahwa Allah itu hadir bersama dengan kita, Gusti Allah akan selalu mengawasi kita di dalam gerak dan diam kita, maka kita akan bisa menyesuaikan diri sebagai orang yang selalu diawasi oleh Allah. Dan seterusnya. Sani kalau takon sampean wis didadekke ahli faham napa dene? Dereng niki takone kula khusus datang ibu-ibu. Sampean wis didadekno ahli paham, Bu? Wah, biyen belum paham. Nah, kalau kita jadi ahli paham seperti itu, artinya nek orang tidak ahli paham ya berarti bodoh, kurang ngerti. Nah, kemudian Gusti Allah Mbah Kiai ngajak kita untuk berdoa wa alla yaj'alana minal ghafilin. Mudah-mudahan Gusti Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lupa, yaitu orang yang hanya sibuk pada hal-hal yang maujud saja tapi lupa pada Allah yang mewujudkan. Niku wong sing leli nggih ngoten niku. Jadi kalau begitu kita selama ini leli terus nggih. Kita selama ini niku pekon kita itu. Ya, pekon. Apa yang sebenarnya harus kita ingat itu malah kita tinggalkan. Yang sebenarnya tidak perlu kita ingat malah kita ingat terus. Ya gue merupakan akuan hal-hal yang maujud. Ya uang kita, tanah kita, rumah kita, dompet kita itu semuanya akuan. Sementara kita melupakan Allah. Itu namanya kita ahlul ghaflah, orang yang lupa. Nah, mulai dino iki tidak boleh lupa lagi. Dan kita jangan dijadikan orang yang tidak faham dengan kehendak Allah, walam yafamu muradallah. Sehingga kemudian kita tidak mau taat pada Allah. Andai kata kita kok mau menghadap pada Allah, itu hanya dengan zahir kita saja, bukan dengan hati kita. Na'udzubillah. Ya tampak penampilan ini seperti meyakinkan orang yang paham pada Allah, tapi hatinya beda lagi. Hatinya tidak menghadap kepada Allah, tapi sudah kepada yang lain-lain. Sehingga tadi ketika ngaji Iblis saya menggambarkan sholat kaya iya tangannya melu ngacung tapi sing siji melu ngacung iki. Karena apa? Karena hanya lahirnya saja yang ingat pada Allah, hatinya mboten ingat. Wis sampean paham to kula muni ngono niki. Nggih. Sing ngono-ngono iki cepet paham. Wa ayyusrika bina maslakal muttaqin, dan mudah-mudahan Gusti Allah menempatkan kita di jalan orang-orang yang takwa. Jadi kita kalau berjalan menapak di tapak tilasnya orang-orang yang takwa. Tapak tilasnya orang yang takwa itu artinya tidak menengok ke sana kemari, tidak berharap ini dan itu,
ketika kita inginkan sesuatu, ketika kita menolak sesuatu, tidak kesana kemari, tapi hanya kepada Allah. Sekejap mata pun, sesaat pun tidak pernah melupakan kepada Allah. Ini martabat takwa yang paling tinggi. Ya, kalau ini sudah dikatakan martabat takwa yang paling tinggi, ya tentu kita sulit mencapainya. Itu bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, tapi masih sulit, masih jauh. Jadi ati niki ora nulah-nulih maring liyane Gusti Allah. Sing dideleng mung Gusti Allah tok. Baik ketika dalam rangka menginginkan sesuatu atau ingin menolak sesuatu, hanya Allah. Dan tidak pernah gaib Allah itu dari hatinya. Sekejap mata tidak pernah. Terus ning dimen takwa datang Allah. Ati anane mung Gusti Allah. Terhadap sesuatu yang melanggar perintah Allah, hati segera paham, segera cerdas. Oh, itu larangan Allah. Jalan lagi bicara. Begitu keliru, oh ini dilarang Allah. Diam, ganti bicara yang baik. Terus begitu, itu orang yang takwa pada Allah. Kalau kita kan tidak pernah berpikir itu, gubral gadul sembarangan, bener borak, sakar pedi. Jadi takwa kita ini takwa ecek-ecek. Tapi mendingan ya. Sapa ngerti untuk fadhole Allah. Senajan ecek-ecek fadhole gede karena memang mampunya kita seperti ini. Kemudian martabat yang kedua, takwa itu menjauhi dari maksiat dan syahwatnya nafsu niku. Jadi orang lakoni maksiat sampean turu ngono, kowe kan orang lakoni maksiat niku sampean termasuk takwa. Iki aku tak timbangane nglencer dosa, engko weruh warna-warna aku tak turu. Niku jenenge sampean takwa karo Gusti Allah, menjauhi maksiat. Ada keuntungan sampean tidur karena tidak melakukan maksiat, tidak menuruti syahwat. Nah, niku tengah-tengah. Takwa yang paling ndek-ndekan sing penting ora syirik. Ora syirik. Maksiat, ya maksiat tapi ora syirik. Jadi alhamdulillah awake dhewe termasuk wong sing takwa. Alhamdulillah senajan ndek-ndekan. Bimannihi wa karamih, dengan anugerah dan kemuliaan Allah. Jadi semuanya itu diberikan bimanni wa karamih, bukan mengandalkan amal kita. Wah, aku dikai amal, dikai keistimewaan dari Gusti Allah. Saya nggak lupa pada Allah, saya selalu meniti di tapak tilasnya para orang-orang yang takwa karena saya ini amal. Bukan itu. Sebab amal kita itu banyak kemasukan penyakit. Semata-mata hanya karena anugerah dan kemuliaan Allah kita bisa begitu. Wa qala radhiyallahu anhu wa fi ba'di Musa wa min munajatihi ilahi anal faqir fi hali ghinaya wa kaifa la akunu faqiran fi hali faqri. Mbah Yai memberi tuntunan pada kita sampai sejauh ini supaya kita itu menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang paham tentang diri kita. Selama ini kita itu senang ngomentari apa yang ada di sekeliling kita, ngomentari orang lain. Wong niku nek akeh ngomentari wong liya, niku nuduhake nek dhek ora tau mikir awake dhewe. Nggih mboten? Sing ngono iki biasane sapa? Sapa biasane? Wong wedok nggih. Sing muni sampean lho, mboten kula. Dadi wong kapan sering seneng ngomentari wong liya, iku biasanya ora kober ngomentari awake, ora kober meneliti menilai awake dhewe, jadi ora tau muhasabah. Niki Mbah Yai paring dalan kula sampean. Zaman awalnya harus tahu tentang siapa diri sampean, bagaimana keadaan sampean. Gusti kula niku fakir dalam keadaan anggapan kula niku duwe. Apa meneh kula niku mboten duwe? Tentu saya lebih fakir lagi. Orang itu merasa bahwa kita ini punya, itu hanya wahmu saja, hanya anggapan saja. Hakikatnya dia tidak punya sama sekali. Hakikatnya tiang niku mboten duwe. Sifat dzatiyahnya tiang niku mboten duwe. Mari kita lacak. Ketika kita lahir itu kita punya apa-apa? Tidak punya apa-apa.
terus dalam keadaan riskan, lemah terus, tidak punya, itu sifat kita asli kayak begitu. Apabila kita punya, itu hanya sesaat, sifatnya itu datang, baru saja datang, melekat kepada diri kita, nempel pada diri kita. Itu bukan asli kita. Asli kita tidak punya apa-apa, apalagi yang punya itu Gusti Allah semuanya. Kita diberi, itu bukan hak kita. Maka jangan sekali-kali kita mengaku sebagai orang yang punya. Dalam paham kita, dalam waham kita, koyo niki aku duit akeh, koyo niki aku sugih. Ewo semono kita harus paham bahwa kita ini fakir. Itu hanya anggapan kita. Sebab kekayaan yang diberikan pada Allah itu hanya setetes embun dari air segoro sing semono. Oke, tidak apa-apa. Sekalipun kita punya, kita fakir. Apalagi sama sekali kita tidak punya sama sekali. Ya Allah. Nah, ini sampean dikandani karo Mbah Kiai kon duwe perasaan sing ngono. Terus nek kula duwe mawon, kula nganggep nek kula duwe mawon niku kula niku fakir, anal fakir fi ya. Bagaimana saya tidak fakir ketika saya merasa benar-benar tidak punya? Saya akan merasa lebih menyadari bahwa kami ini sangat fakir. Yang kaya, yang fakir juga seperti itu, menganggap seperti itu. Cuman yang fakir itu akan lebih sadar lagi. Misalnya sampean kok digawe sugih karo Gusti Allah, tetap sampean niku fakir. Sebab sugih sampean niku namung sapuntara, dan itu penjaman Gusti Allah suatu ketika akan hilang. Nah, ilahi ana jahil fi ilmi wa kaifala akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, saya ini bodoh. Ketika saya ngerti, itu saja saya bodoh. Karena ilmu yang kamu berikan pada saya hanya sedikit. Sedikit itu sepertinya tidak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Bahkan digambarkan ilmu yang diberikan kita oleh Allah itu ibarat dom sing dicemplungno ning segoro. Dom ditarik, hanya seberapa itu ilmu yang kita miliki, tidak ada artinya sama sekali. Maka sekalipun kita merasa punya ilmu, sebenarnya kita ini bodoh. Sebenarnya itu, apalagi ketika saya merasa tidak ngerti, bodoh yang sesungguhnya yang saya ketahui bahwa saya tidak ngerti, maka saya akan lebih sadar bahwa saya ini memang orang yang sangat bodoh. Jahulan, orang yang sangat bodoh sekali. Jadi artinya ini, ojo ono wong aku sugih, ojo ono wong aku pinter. Sebab pinter kowe kaya apa, kowe tetep bodoh. Jare Mbah Kiai, anal jahil niku fi hali ilmi fa kaifala akun jahulan fi jahli. Bagaimana saya tidak bodoh ketika saya benar-benar merasakan bahwa diri saya tidak ngerti. Tidak ada orang kaya, jangan merasa kita kaya sekalipun kita punya uang, karena kekayaan itu tidak lama dan kekayaan itu sedikit dibanding dari kekayaan Allah. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap kere, kita tetap bodoh, karena kere dan bodoh itu adalah sifat zatiyahnya kita. Andai kata kita merasa diberi oleh Allah, ya simpan sajalah di dalam hati sampean. Alhamdulillah Gusti, saya diberi kekayaan sedikit berupa ilmu, kekayaan berupa uang, simpan. Jangan ditunjukkan kepada orang lain. Nah, sebab kalau ditunjukkan kepada orang lain itu seolah-olah sampean menampakkan bahwa sampean itu kaya, sampean itu pinter. Tidak bisa kayak begitu. Ini kasus ingat pun ngendikaken ngeten. Awak itu ini kudu hati-hati, Nah, iso dihindari ngomong welah aja sampai menyinggung kancane. Aja sampai menyakiti temannya, menyakiti orang lain. Mula wingi kula kandhake, kula nate matur di hadapan orang-orang yang sakit, jangan bicara soal kesehatanmu. Sama nek TikTok ini ana wong di buntel tangane, ndase dibalut, mergo sikile dibalut ora iso mlaku, pancane ning arep joget-joget.
Sing kan ngenyek. Ngenyek sang mawon. Jadi ketika sampai di hadapan orang fakir, jangan bicara soal harta sampean. Sebab orang fakir itu sudah merasa sedih dengan tidak punya uang itu, dengan kefakirannya. Di hadapan orang yang kalah, jangan bicara kemenangan sampean. Ngomong kalah sedih karo. Isine mbek sedih sik kok koyoki, sik kok omong. Di hadapan anak yatim, jangan kamu bicara tentang orang tua sampean. Orang anak yatim bahkan sakit hatinya. Sampai seperti itu. Sayyidina Ali itu mengharapkan kita untuk menjaga lisan kita, perilaku kita, jangan ada orang yang tersakiti. Wingi aku ngomong ini termasuk sing wong wis duwe bojo aja ngomong bojone ning ngene ngarepe wong sing durung duwe bojo. Wong sing bojone loro aja ngomong bojone loro ning ngarepe wong sing bojone siji. Nah, ini mesti ora disujeni karo ibu-ibu iki mesti ngono kuwi. Ora apa-apa. Ya, seperti itu kita harus menjaga. Jadi kita itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Sugih ya ora, pinter ya ora. Seperti itu. Sebab napa sedaya menika namung silian sang Gusti Allah. Sampai berbicara kekayaan sampai di hadapan orang fakir, suatu ketika sampai akan fakir sendiri. Suatu ketika, apalagi fakir kalau sudah dipanggil oleh Allah semua akan sampai tinggalkan yang anggap itu milik sampean, ternyata bukan milik sampean. Ditanya oleh malaikat bahwa apa, kaget orang gawa apa-apa, padahal duitnya miliatan yang ditinggalkan. Nah niki enten sedikit beda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Dawe Mbah Kiai ini, ketika kita akan minta pada Allah, itu hendaknya didahulukan tadarruk dan iftikar. Nek arep jaluk ning ngene Gusti Allah niku sampan tunjukno kerene sampean, tunjukno inane sampean. Nek Gusti Allah akan memberi. Ojo berlagak sebagai orang yang gagah, jangan berlagak sebagai orang yang punya, jangan berlagak sebagai orang yang pinter. Allah tidak akan memberi orang-orang yang punya pikiran kayak begitu. Melakno niki sangat bagus sekali. Dan untuk nanti kalau sampean akan doa-doa, dahulukan napa menika kenyataannya awake sampean dhisik sing lemah, ora duwe, sakit-sakitan, mboten berdaya niku kandakno kabeh karo Gusti Allah, nuli lagi sampean njaluk datang Gusti Allah. Niku bahkan Sahlu bin Abdillah niku dawaken ngeten. Orang lahirake kawula, orang lahirake fakire nalikane donga di dalam hal apapun kecuali Gusti Allah dawuh karo malaikat. Lamun toh kawulaku itu iso nampa, iso kuat nampa ngendikaku labbaika Allah, labbaika ya abdi, aku arep ngendika ngono. Tapi aku lamun ngendika ngono ora kuat. Sebab tidak ada orang itu langsung dingendikani dening Gusti Allah tanpa perantara, tidak ada kecuali Nabi Musa alaihissalam yang berjuluk Kalimullah. Jadi upamane sampean sadurunge ndonga nuduhno kerene sampean, tidak keberdayaan sampean, niku Gusti Allah iso-iso arep jawab labbaika. Yo nang wis tak krungu dongamu nang. Wis tak krungu. Aku wis krungu dongamu, aku tak sembadani dongamu, tapi ora ning donya kene iki nang sembadane, tapi somben ning akhirat. Nek tak keke ning donya, donyane ra kuat, kejaba donyane ra kuat, kowe engko dadine ompak-ompakan. Jadi Gusti Allah sampun bijaksana sekali. Mulane arep donga, arep nyuwun karo Gusti Allah sing ngaten nggih. Dadi dahulukan rasa tidak punya kita. Karena innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu hanya untuk orang fakir. Ijabah Allah itu hanya untuk orang-orang yang fakir. Mulane arep donga iku rasane klambi sing apik-apik. Sajadahe apik, wah nggone apik. Wah iku wong iki kemakine ra karuan kok cek jaluk. Sajadahe mahale ra karuan, pakaiane mahale ra karuan.
terus ning ngarepe kono ana alpate ngene kok aja njaluk ora dikeki karo pangeran. Spiji sik oplok ngono wae lah. Sarunge ya rada mambu-mambu titik, apek sithik. Kalih memelas tenan ya Allah. Ning ati sing penting ati nggih. Sebagai ekspresi. Sebab pakaian ini saged nggawa suasana hatine wong. Sampeyan pakaiane Allah niku gampang ati digawe. Dewe ngakoni nek fakir niku gampang. Tapi sama nek pakaiane apik, mobil apik, pakanane ning nggon ngarep restoran sing larang-larang, ati iki digawe rendah iki angel. Nah, itu hanya sifatnya untuk sebagai penolong, mendorong supaya kita ini benar-benar paham. Nih kata-kata Mbah Kiai seperti itu banyak sekali dawuh-dawuh, banyak sekali dawuh-dawuh niki. Terus ada bahkan Abu Utsman radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala utukum tadarru wa khufiyah. Niki tafsirane nalikane Ardonga iku ora ndingino maca selawate, posone, maca Qur'ane sik ora. Tapi sing didhisikno iku rasa apese, rasa tidak kemampuannya itu yang didhisikno. Kalau sama nek Ardonga kan biasanya tasbih barang sik pirang-pirang to niku nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, walah lagi dulu. Tapi nek Mbah Kiai Utsman iku nek Ardonga iku ngrumangsani sik nek ora ndi apa-apa. Rumangsane lemah, apes kan apa-apa lagi nyuwun kali Gusti Allah. Niku biasanya gampang ijabahi. Jajal, maka sampean kalau doa, ya oke, dahulukanlah tasbih, puji-pujian kepada Allah, istighfar, kenapa nih mengakui dalam bentuk bahasa, tapi jangan lupa dalam hati harus punya pengakuan, harus mengakui bahwa anal fakir, fakaifala aku nufak, anal fakir halal ghani, kata bahwa ilahi anal fakir fi ghinaya, fakaifala aku nufakiran fi fakri. Harus ada seperti itu. Kulo fakir di dalam keberadaan saya, perasaan saya tok. Keberadaan saya itu hanya perasaan, hakikatnya kita tidak, karena itu hanya wahmi sifatnya. Saya bodoh fi ilmi, di dalam perasaan saya punya ilmu, saya tetap bodoh. Sebab ilmu itu hanya seberapa, hanya setetes. Bagaimana saya tidak bodoh ketika betul-betul saya tidak ngerti. Jadi dalam hati harus ada perasaan kayak begitu, dibarengi dengan tasbih, dengan tadarruk, bacaan-bacaan yang lain. Insya Allah Allah akan memberi. Setidak-tidaknya yang kita harapkan, Allah akan memberikan kefahaman kepada kita. Arep faham nang awake dhewe, faham dateng Gusti Allah niku tegese faham seperti tadi ingkang kula aturaken. Allahumma ya Allah, ij'al farhana bihi wa biridhaka ya Allah, wa antaj'alana min ahlil fahmi ya Allah, wa alla taj'alana minal ghafilin ya Allah, wa ayyusrika bina masrakal muttaqin ya Allah, bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.